Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang perilaku manusia baru. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kata manusia baru atau lahir baru ini sering dipakai atau ditujukan kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada yang harus berubah dalam diri seseorang. Jika dia bertobat, berarti ada berubah. Pada umumnya, orang akan merubah kelakuannya. Yang pertama atau yang sebelumnya dia suka menyebarkan kebohongan, setelah menjadi manusia baru, dia akan menyebarkan kabar baik. Yang suka menyakiti orang lain, dia berubah atau bertobat menjadi orang yang mengasihi orang lain. Ini juga menyebutkan gambaran tentang manusia baru yang dikatakan bertobat, maka tidak mungkin ada kejahatan dalam dirinya. Dikatakan manusia baru atau orang Kristen, tidak akan mungkin lagi ada fitnah keluar dari mulutnya atau perkataannya penuh dengan kata-kata bohong. Sebaliknya, perkataannya akan menjadi perkataan damai, perbuatannya akan menunjukkan kasih kepada sesama. Ini gambaran yang pertama tentang manusia baru. Tetapi yang kedua adalah perilakunya tetap sama, tetapi caranya berbeda. Dan inilah yang ditekankan oleh firman Tuhan. Tidak selamanya gambaran manusia lama itu perilakunya itu hal-hal yang jahat ataupun menyebarkan kebohongan. Orang yang belum mengenal Tuhan, perbuatannya pun itu baik. Dia mengasihi, dia mengampuni, dia menolong. Tetapi gambaran manusia baru adalah tentang cara dia menolong, cara dia mengasihi, cara dia mengampuni. Karena banyak orang yang mengasihi dengan berkata, "Aku mengasihi engkau karena engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Aku menolong engkau karena engkau sudah terlebih dahulu menolong aku." Perbuatannya itu sebatas membalas perbuatan orang lain. Apa yang orang lain perbuat kepadanya dan siapa yang melakukannya, dia akan melakukannya kepada mereka. Inilah gambaran manusia lama dalam teks ini. Dia adalah perbuatan yang baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Kita melakukan atau menolong orang lain karena membalas. Bagaimana jika kita berhadapan dengan orang yang belum pernah menolong kita? Jangan-jangan kita akan berkata, "Aku tidak mau menolong engkau karena engkau belum pernah menolong aku. Aku akan sabar kepadamu selama ataupun mungkin sampai 2 atau 3 kali. Kalau lewat dari situ aku tidak akan sabar." Ada istilah seperti ini. Istilah yang pada umumnya dikatakan oleh orang-orang, "Engkau baik, maka aku akan lebih baik. Engkau jahat, aku akan lebih jahat." Ini kan sangat aneh. Bagaimana mungkin perilaku atau perbuatan kita ditentukan oleh orang lain? Ini bukan menggambarkan orang Kristen atau manusia baru. Justru ini menggambarkan manusia yang hidupnya tidak punya penderitaan. Seharusnya mau orang baik atau tidak, dia harus tetap baik.
jika dia adalah anak yang baik. Mau orang setengah baik atau penuh dengan kebaikan, dia akan tetap baik. Karena kebaikannya bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jika tadi firman Tuhan berbicara tentang mengasihi, menolong, mengampuni, lakukanlah itu bukan karena balas budi, tetapi lakukanlah itu karena rasa syukur kepada Tuhan, karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya seperti ini. Pertama, perbuatan baik itu tidak punya batas. Pemikiran manusia tidak menjadi batas perbuatan baik. Bukan ukuran perbuatan baik. Apa yang harus kita lakukan? Itu karena rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Orang yang baik, dia akan tetap baik. Yang kedua adalah tentang ketahanan. Terkadang melakukan perbuatan baik itu tidak menyenangkan. Bahkan mungkin mendatangkan sakit hati. Tetapi jika kita berbuat baik untuk Tuhan, maka enak atau tidaknya respon orang itu tidak penting. Karena kita tahu perbuatan itu bukan untuk dia, tapi karena percaya kepada Tuhan. Sehingga manusia baru akan selalu bertahan dalam penderitaan, akan selalu setia menolong, setia dengan berdamai. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan tidak mendikte apa yang harus dilakukan seorang suami kepada istri, apa yang harus dilakukan istri kepada suami atau kepada anaknya. Tetapi firman Tuhan ingin menyadarkan kita, apapun yang akan kita lakukan, biarkan Tuhan, biarkan Roh Kudus yang menuntun kita melakukannya. Sehingga semua perbuatan kita kepada sesama itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita atau manusia. Tuhanlah yang memberkati kita, dan biarlah kita bersyukur dalam setiap perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin dibaharui oleh firman-Mu. Kami melakukan kebaikan karena Tuhan, bukan untuk manusia. Berkati kami selalu dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.